Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam pesan gembala kali ini, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lewat pesan gembala, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami sampai pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, tapi sebelumnya Tuhan sucikan, kuduskan kami, layakkan kami sehingga kebenaran firman-Mu dapat merema dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pesan gembala kali ini berjudul Puasa Merubah Keadaan. Mari kita baca di dalam kitab Yoel pasalnya yang ke-12, yang kedua, ayat yang ke-12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puasa yang benar sangat besar kuasanya. Puasa yang benar menggerakkan tangan Tuhan untuk bertindak, sehingga segala perkara dapat terjadi. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang mustahil menjadi ya dan amin. Saudara, dengan kata lain, puasa mampu atau sanggup merubah keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca lebih teliti di dalam kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 20, di sana mengisahkan keadaan orang Israel waktu itu. Keadaan mereka sangat memprihatinkan. Secara manusia tidak lagi ada alasan untuk berharap. Ya, sampai-sampai kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-11-12 dikatakan, para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai. Sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa bayangkan betapa hebatnya penderitaan yang mereka alami. Hasil ladang mereka musnah. Tidak ada jalan lain selain datang dan berseru kepada Tuhan sambil memohon belas kasihan Tuhan. Dan inilah jalan untuk dapat dipulihkan, yaitu berpuasa dengan sungguh. Saudara, Yoel pasal 1 ayat 14 mengatakan, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keadaan sangat memprihatinkan, tidak menguntungkan. Bagaimana dengan kita, saudara? Bila kita mengalami sakit yang begitu berat, keluarga yang hancur, gagal dalam bisnis dan studi yang secara manusia sudah tidak ada jalan, atau sudah mendapatkan jalan buntu. Saudara, jangan sekali-sekali menyerah pada keadaan. Jangan pernah tawar hati. Selalu ada jalan di dalam Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita mengoreksi diri kita. Adakah hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kita? Saudara, Tuhan menghendaki kita merendahkan diri dan berpuasa. Tuhan menghendaki kita mengoreksi diri kita dan berbalik kepada Tuhan. Tuhan berkata, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Saudara yang dikasihi Tuhan, menangis dan mengadu mempunyai arti bertobat dengan penuh penyesalan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Jadi saudara, kita tidak hanya asal berpuasa, ya. Kita tidak sekedar berpuasa supaya dinilai orang, wah dia rohani.
Kita tidak sekedar berpuasa supaya dipuji orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berpuasa dengan benar. Mari kita berpuasa dengan sungguh. Puasa yang disertai dengan pertobatan yang sungguh benar-benar membawa pemulihan bagi bangsa Israel. Coba kita baca dalam Yoel pasal 2 ayat 23. Yoel pasal 2 ayat 23. Di sana kita lihat terjadi pemulihan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan-hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saudara, ketika bangsa Israel melakukan puasa yang disertai dengan pertobatan, mereka datang menangis, mengadu sambil menangis, mengungkapkan segala hal yang sedang mereka alami. Tuhan mendengarkan keluhan mereka, dan Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Puasa dapat mengubah sesuatu. Puasa dapat mengubah keadaan asal dilakukan dengan benar. Mari Bapak Ibu Saudara, lakukanlah puasa dengan benar. Jangan hanya sekedar kita berpuasa, tapi mari kita melakukan puasa yang benar. Kita tidak asal berpuasa atau berpuasa tetapi dengan maksud yang tidak benar. Pelajaran yang kita terima pada saat ini, bagaimana bangsa Israel di kala keadaan yang begitu memprihatinkan, mereka datang berpuasa, berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Tuhan mengubahkan segala-galanya. Saudara, hal itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang dialami bangsa Israel pada saat itu dalam kitab Yoel dapat juga terjadi dalam kehidupan kita, asal kita melakukan puasa dengan benar. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil. Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pengajaran-Mu saat ini Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Allah. Berikan kami kesanggupan untuk melakukan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Terima kasih buat teguran-Mu. Terima kasih buat nasihat-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan lewat pesan gembala ini, bagikanlah juga kepada orang lain, kepada teman, kepada tetangga, kepada keluarga, bahkan juga kepada jemaat yang kita layani, agar mereka juga dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, mau kami doakan, ada pesalah yang ingin didoakan. Di fanpage kami ini ada tombol WhatsApp. Silakan menghubungi lewat WhatsApp kepada kami. Kami akan merespon, mendoakan Bapak Ibu Saudara. Haleluya.